Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia pada topik 1, Ruang Kolaborasi Argumen Kritis Perjalanan Pendidikan Nasional. Kelompok kami terdiri dari saya, Nisrina Nur Fajrianti, kemudian Rida Norma, Ridwan Aditya, Rizky Nur Afifah, dan Salma Marifah. Yang pertama akan dibahas mengenai persoalan apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dimulai dari zaman VOC dan Hindia Belanda, hanya anak-anak bangsa Eropa saja yang dibebaskan untuk diberikan pengajaran. Sedangkan untuk rakyat Indonesia diberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung hanya untuk mendidik calon-calon pegawai negeri dan orang-orang pembantu usaha milik Belanda saja. Dan ini untuk memperbesar keuntungan usaha-usahanya sendiri. Kemudian setelah itu didirikan Sekolah Bumi Putra untuk calon-calon peserta didik dokter Jawa. Ketika pada zaman etik dan kebangunan nasional pada abad ke-20, sekolah-sekolah tidak dapat melepaskan diri dari belenggu intelektualisme, individualisme, materialisme, dan kolonialisme yang merupakan corak warna jiwa kolonial. Selanjutnya, pada zaman bangkitnya jiwa merdeka, yakni pada tahun 1920, mulai timbul cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Pada 1922 mulai berdiri perguruan-perguruan taman siswa yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara di seluruh kepulauan Indonesia, yakni ada di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Nah, setelah kemerdekaan, pendidikan mulai merata di seluruh Indonesia dan semua elemen masyarakat dapat merasakan pendidikan. Namun, masih ada hal yang membelenggu dalam pendidikan. Praktik pendidikan yang membelenggu. Apa itu membelenggu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, membelenggu memiliki arti menyebabkan tidak bebas. Menurut Satir dalam Atmaranti tahun 2023 menyatakan bahwa membelenggu jika dikaitkan dengan pendidikan memiliki arti bahwa proses kegiatan yang menyebabkan peserta didik tidak bebas beraktivitas dan terbatas, sehingga mereka tidak mandiri juga tidak dapat berkreasi dengan baik sesuai keinginan mereka. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, metode pembelajaran yang serupa. Padahal, setiap peserta didik memiliki gaya belajarnya masing-masing, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian yang kedua, guru yang hanya fokus pada penilaian akhir peserta didik, yang berupa penilaian kognitif, sehingga membuat peserta didik lebih fokus pada pencapaian nilai akhir. Padahal pada abad ke-21, peserta didik dituntut untuk setidaknya memiliki 6 kecakapan, yaitu critical thinking, communication, collaboration, creativity, karakter, dan citizenship. Adakah model-model pendidikan saat ini yang dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Model pendidikan saat ini yang dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik yaitu kurikulum 2013. Dikarenakan kurikulum 2013 sudah berorientasi pada peserta didik, namun masih berbasis kompetensi, sehingga masih berfokus pada hasil kompetensi siswa. Bentuk kurikulum 2013 yaitu pendekatan kompetensi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dimana evaluasi masih menggunakan suatu penilaian otentik. Dengan demikian, kurikulum 2013 masih belum membebaskan siswa dalam memilih cara dan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kurikulum ini masih menggunakan pendekatan kompetensi sehingga masih melihat kemampuan siswa dalam berbagai bidang.
Namun, setelah kurikulum 2013, kemunculan kurikulum merdeka menjadi penyempurna dan memberikan kemerdekaan pada peserta didik dan juga guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan konsep yang berfokus dalam kurikulum merdeka, yaitu komitmen serta memiliki tujuan pembelajaran yang harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan aspirasi. Jadi, kurikulum Merdeka Belajar memberikan lebih banyak kebebasan bagi siswanya. Untuk soal selanjutnya, apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Apa itu pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengatur diri, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kodrat peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik berfokus pada pemberdayaan peserta didik untuk menjadi individu yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab, sehingga pendidik harus menyiapkan dan melatihkan peserta didik bukan hanya mengenai pengetahuan, tetapi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan, seperti memiliki 6C, critical thinking, communication, collaboration, creativity, karakter, dan citizenship. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik juga menempatkan keaktifan peserta didik menjadi unsur penting dalam menentukan proses dan kesuksesan belajarnya, sehingga dapat mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, mengarah pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajarannya akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Karakteristik kurikulum merdeka yaitu pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel. Pendidik dapat mengembangkan metode pengajaran yang kreatif dan inovatif, dan hendaknya memotivasi dan menginspirasi peserta didik, agar peserta didik mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Untuk menjadi inspiratif, pendidik haruslah memahami karakteristik peserta didiknya, sehingga memberikan perhatian yang sesuai, memberikan semangat, motivasi, dan mengapresiasi kinerja peserta didik. Adapun pembelajaran yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik diantaranya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan dan juga kebutuhannya masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 4 aspek dalam kendali dan kontrol pendidik, yaitu 1. Aspek konten. Aspek konten ini adalah aspek yang mau diajarkan oleh guru di kelas. Ada 2 cara membuat konten pelajaran berbeda, yaitu berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik. Yang kedua, berdasarkan profil belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, ada aspek proses atau kegiatan bermakna yang akan dilakukan peserta didik di kelas. Kegiatan yang dilakukan peserta didik tidak dinilai secara numerik, melainkan secara kualitatif, berupa catatan umpan balik tentang sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang ketiga, aspek produk, biasanya hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik selama 1 semester. Yang keempat, lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat belajar, agar memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Yang kedua, ada pembelajaran melalui penemuan, yaitu discovery learning. Pembelajaran
Penemuan adalah memahami konsep, arti, hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Model Discovery Learning mengembangkan cara belajar peserta didik aktif menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, serta pendidik di dalam kelas sebagai pembimbing dan mengarahkan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Ketertarikan pada model pembelajaran ini bukan tanpa alasan, karena pembelajaran tersebut dapat membuat peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengubah kegiatan pembelajaran yang awalnya dari teacher-oriented menjadi student-oriented. Selain pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran melalui penemuan atau discovery learning, ada juga pembelajaran melalui model PBL atau problem based learning dan pembelajaran melalui model PJBL atau project based learning. Model PBL adalah model pembelajaran di mana peserta didik dihadapkan pada masalah nyata sehingga diharapkan dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan inquiry dan keterampilan tingkat tinggi, memandirikan peserta didik, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Karakteristik dari model pembelajaran ini adalah proses pembelajarannya lebih menitik beratkan kepada peserta didik sebagai orang belajar. Masalah yang disajikan kepada peserta didik adalah masalah yang otentik. Peserta didik berusaha untuk mencari informasi melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Dilaksanakan dalam kelompok kecil dan guru di sini hanya berperan sebagai fasilitatornya saja. Selanjutnya, pembelajaran melalui model PJBL atau Project Based Learning. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Pada model ini, guru menjadi fasilitator, berperan sebagai pemberi permasalahan berupa studi kasus yang nantinya akan diselesaikan pada peserta didik dalam bentuk proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai argumen kritis perjalanan pendidikan nasional. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan.